Dan di tengah masih adanya tekanan pada dunia usaha dan masih banyaknya risiko kehilangan pekerjaan, seberapa penting sebenarnya memiliki proteksi keuangan? Langsung saja, untuk mengupas tuntas urgensi proteksi keuangan serta manfaatnya, saat ini kami telah terhubung dengan Direktur Bisnis Consumer BRI, Ibu Handayani. Selamat pagi Ibu Handayani, bagaimana kabarnya Bu di pagi hari ini? Selamat pagi Mbak Sinta, alhamdulillah kabarnya baik, semoga semuanya juga baik. Amin Ibu. Ya Ibu, kalau kita berbicara ya Bu mengenai kebutuhan tentunya setiap orang atau setiap kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan juga pemasukannya juga pasti berbeda-beda ya Bu. Tapi jika kita berbicara Betul. mengenai kebutuhan hidup, sebetulnya kebutuhan hidup apa saja yang mempengaruhi perencanaan keuangan seseorang dan juga tentunya keluarganya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan itu pasti terkait sama kebutuhan dan keinginan gitu ya Mbak. Jadi pasti itu dua hal yang kadang-kadang sulit gitu untuk dibedakan gitu oleh setiap individu. Dan sering sekali juga ketika kita bicara perencanaan keuangan, kalau pekerja sering menggantungkan bahwa itu tanggung jawab perusahaan. Nah, ini yang juga kita mesti lakukan edukasi dan literasi. Sehingga memenuhi kebutuhan dan juga memenuhi keinginan dalam setiap perencanaan keuangan nih dua-duanya penting. Sehingga dibutuhkan keputusan-keputusan, kemudian strategi yang tepat untuk bisa memenuhi tadi kebutuhan dan keinginan sesuai dan tentu direncanakan dengan baik. Baik Bu Handayani. Tapi Bu, Ibu sendiri melihatnya begitu ya Bu, apakah seseorang ini memiliki status dan tujuan hidup yang sama? Artinya dalam mengelola keuangan. Pastinya berbeda-beda ya Mbak Sinta, tergantung dari situasinya juga begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat nih di situasi yang saat ini begitu, di mana di tengah situasi yang tadi uncertain ya, ekonomi global, recession, kemudian juga inflasi sehingga harga barang juga semakin tinggi, kemudian juga tadi ada kebutuhan dan keinginan. Setiap tahapan kehidupan itu berbeda-beda. Jadi misalnya seorang yang single atau lajang gitu ya, tentu kebutuhannya berbeda dengan apa namanya yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Berbeda lagi kebutuhannya dengan keluarga yang sudah menikah dan memiliki anak. Berbeda lagi dengan tahapannya dengan seseorang yang sudah mendekati masa pensiun bahkan setelah pensiun. Jadi contoh-contoh tahapan kehidupan yang mempengaruhi perencanaan. Baik. Sehingga kalau kita lihat bahwa semakin dini kita merencanakan keuangan itu dengan baik dan melakukan proteksi, maka akan semakin baik gitu kita memperoleh resultnya. Baik Bu Handayani. Tapi Bu terkait dengan resiko begitu ya, setiap orang pasti ada resiko-resiko ya dalam kehidupan. Nah resiko-resiko apa saja sebetulnya dalam kehidupan yang mungkin harus diantisipasi ya oleh seseorang artinya dalam usaha untuk bisa menjaga keberlanjutan penghasilan untuk diri dan juga tentunya untuk penghidupan dari keluarganya. Betul. Jadi sejak kita bangun tidur gitu ya, sampai kita tidur lagi, sejak kita lahir sampai kita nanti apa namanya kembali ke misalnya menghadap Tuhan begitu ya. Itu tentu setiap hal yang kita lakukan memiliki resiko. Jadi tentunya ini yang harus kita upayakan untuk kita proteksi. Jadi misalnya kita mau berangkat ke kantor saja gitu. Itu ada resiko untuk kita misalnya terjadi kecelakaan. Ketika kita terjadi kecelakaan tentu ada risiko cacat atau kemudian harus hospitalize atau masuk ke rumah sakit. Kemudian kita ketemu orang banyak risiko tertular penyakit sehingga tentu nanti akan ada biaya-biaya terkait dengan pengobatan. Kemudian ketika kita memasuki usia tua misalnya ya, usia apa namanya pensiun, tentu ada resiko di mana kita tidak produktif lagi sehingga kita butuh apa namanya tetap tentu untuk bisa hidup kita tetap memiliki kebutuhan untuk pemenuhan kehidupan kita gitu ya. Kemudian sampai kepada risiko meninggal dunia lebih dini gitu sehingga kita tentunya memiliki resiko untuk keluarga kita apakah cukup apa namanya terproteksi dengan baik gitu sehingga bisa melanjutkan hidupnya begitu. Jadi itu banyak sekali resiko-resiko dalam perjalanan hidup kita yang
uncertain yang tanpa kita bisa rencanakan bisa terjadi. Oleh sebab itu maka kita harus betul-betul menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Baik, Bu Handayani. Lalu Bu, terkait dengan risiko yang boleh dibilang mungkin uncertain ya pada setiap orang. Artinya apakah memang Mm. proteksi kekayaan ini harus dilakukan pada setiap individu yang memang melakukan perencanaan keuangan? Betul sekali Mbak, tadi karena ada resiko-resiko yang uncertain yang bisa terjadi kapan saja tanpa kita tahu waktunya begitu, dan tanpa kita sadari itu bisa mengenai siapapun gitu, maka tentu perlu setiap individu itu merencanakannya dengan baik untuk mengelola keuangannya. Biasanya itu ada 3 hal ya, 3 tahapan yang secara terus-menerus simultan gitu ya kita lakukan dalam perencanaan keuangan. Yang pertama tentu kita harus memproteksi semua sumber daya yang kita lakukan untuk menghasilkan penghasilan kita. Tentu itu harus kita proteksi. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan proteksi, maka tentunya kita berharap ketika terjadi sesuatu maka kita bisa terlindungi. Yang kedua, ketika kita bicara perencanaan keuangan, maka setiap penghasilan yang kita miliki tentu kita harapkan bisa menghasilkan return yang optimum, sehingga kita menumbuhkan dari kekayaan yang kita miliki. Setelah itu tahapan berikutnya pastinya kita juga harus bersiap nanti suatu waktu ketika sudah direncanakan dengan baik dan kemudian sudah bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, maka waktunya kita mewariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi perencanaan keuangan yang dilakukan dengan terstruktur, memiliki strategi yang baik, ini tentu bisa memberikan peace of mind gitu ya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, Bu Handayani. Lalu Bu, terkait dengan perencanaan keuangan yang terstruktur begitu, tentunya ini diharapkan bisa membawa kebaikan begitu ya bagi setiap individu. Ibu sendiri melihatnya mengapa sih Bu proteksi kekayaan ini menjadi penting untuk dilakukan? Penting sekali karena ini menjadi sebuah cara ya kita untuk menghadapi resiko-resiko dan juga mengatur keuangan kita agar kita terlindungi. Jadi contohnya misalnya kita bicara tadi yang uncertain ya terkait dengan bagaimana kita memproteksi diri kita. Misalnya kita sebagai uh, apa uh, pekerja atau kita sebagai karyawan atau kita sebagai pengusaha yang sumber penghasilnya itu berasal dari kita. Maka tentunya kita harus memproteksi diri kita gitu ya sehingga ketika terjadi sesuatu gitu, misalnya sakit contohnya ya, maka kita tahu ya biaya pengobatan itu tidak murah. Biaya pengobatan itu cukup mahal gitu. Jadi kalau kita mendadak misalnya nih kita sakit dan harus dirawat misalnya, tentu itu membutuhkan pembiayaan yang tinggi dan sifatnya itu tiba-tiba. Nah, kalau kita memproteksinya dengan jauh-jauh hari kita membayarkan premi insurance untuk kesehatan, maka itu bisa di-cover oleh asuransi kesehatan misalnya. Kemudian kita bicara tentang bagaimana kita mengatur ketika kita akan menyiapkan untuk misalnya tadi biaya sekolah untuk anak gitu. Nah, biaya sekolah yang terus meningkat kan begitu ya. Sehingga tentunya ketika kita bicara tentang perencanaan jangka panjang gitu untuk uang sekolah anak, kalau kita tidak lakukan secara dini gitu. Misalnya mengkombinasi antara insurance dan produk-produk investment lainnya misalnya, maka tentunya ketika biaya sekolah makin tinggi, kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Kemudian yang paling penting lagi semakin dini gitu ya kita melakukan perencanaan itu, maka kita bisa di usia yang lebih muda membayar premi lebih awal sehingga apa? Sehingga biaya preminya juga semakin murah karena semakin berusia lanjut begitu tentu premi yang dibayarkan semakin mahal. Dan yang paling penting adalah ketika kita menyusun perencanaan keuangan ini kita harus tepat memilih instrumennya gitu ya, memilih instrumennya sehingga tadi tujuan kita merencana keuangan ini bisa dicapai dengan baik.
Baik, Bu Handayani, artinya memang perencanaan keuangan dan proteksi kekayaan ini sangat penting ya bagi setiap individu karena kita tidak tahu begitu Bu akan ada kebutuhan-kebutuhan yang uncertain dan ketika itu terjadi mungkin kita akan jauh lebih siap ya Bu Handayani. Semakin